sambutan Bapak Direktur Utama PT Darmawan Tour and Travel sekaligus membuka bimbingan manasik umrah secara resmi. Dalam hal ini Bapak Dr. Andes Haji Murdaya MSI, kepada beliau dengan hormat disilakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting, yaitu manasik umrah. Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati dan saya banggakan, saya sangat bersyukur kehadirat Allah atas kehadiran kita semua untuk mengikuti manasik ini. Mudah-mudahan kegiatan manasik ini berjalan yang kita harapkan selama 1 hari, mulai pagi sampai sore. Insya Allah Bapak dan Ibu, kegiatan manasik ini akan dipandu oleh ustaz-ustaz yang bersertifikat yang sudah pada bidangnya masing-masing. Insya Allah nanti manasik pertama yaitu akidah yang dibawakan oleh Al-Ustaz Asad Mawewan. Selanjutnya fikih akan dibawakan oleh Ustaz Bapak Imam Besar Al-Quran, yaitu sebentar lagi dia datang. Selanjutnya akan manasik umrah dibawakan oleh Ustaz Ismail, dan tempat-tempat yang makbul baik di Madinah maupun di Mekah, tempat-tempat bersejarah dari Al-Hasan Basri, serta perjalanan mulai berangkat sampai pemulangan akan saya langsung nanti akan merincikan pemberangkatan kita sampai pemulangan. Baik, kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulangi 1 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Bapak dan Ibu jamaah calon tamu-tamu Allah, sekali lagi terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada Bapak dan Ibu kepada kami untuk melayani pemberangkatan umrah tanggal 7 September dan tanggal 21 September. Tanggal 7 September pemberangkatannya jumlah jamaah 291, dan tanggal 21 September sebanyak 40 menggunakan pesawat Scoot. Selanjutnya tanggal 5 Oktober dan tanggal 19 Oktober. Masuk bulan November ada tanggal 6 November dan tanggal 19 November dan tanggal 5 Desember, berturut-turut sampai bulan Maret, 2 kali sampai 3 kali 1 bulan. Insya Allah perjalanan kami sudah programkan, kami sudah buat schedule-nya, sisa kami menerima jamaah, dan itu sudah kami semua blok dan booking seat-nya. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para jemaah yang telah mempercayakan kepada PT Darmawan, yang mana tentunya kami sudah harus siap juga melayani bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya sangat bangga
untuk melayani tamu-tamu Allah. Dan tentunya melayani tamu-tamu Allah adalah ada hal-hal yang tersendiri, merasa puas untuk melayani. Apapun itu kami selalu siap, dimanapun itu kami selalu siap. Makanya untuk itu setiap pemberangkatan kami selalu berangkatkan pendamping atau ustaz dan torleader. Jadi ustaz yang kami bawa nanti ini tanggal 19, tanggal 7 itu ada 3, ada torleader 3 dan ada 1 dokter untuk betul-betul ingin melayani Bapak dan Ibu. Atau ada yang sakit, apa yang kurang enak, maka itu harus dilayani oleh dokter. Ada hal-hal yang kurang tentang penjelasan agama, ada yang dampingi dari pembimbing ibadah. Ada yang kurang tentang proses perjalanan tak selama di Jeddah, Madinah, Mekah, ada torleader yang tangani Bapak Ibu. Ada keperluan yang di sana, ada tour guide atau tawib yang kami siapkan sebanyak 7 orang di sana, setiap bis 1 orang. Jadi ingin kami betul-betul bagaimana tamu-tamu Allah ini terlayani dengan baik, ya, terlayani dengan senang hati, sehingga apapun keluhan Bapak Ibu tolong kemukakan kepada pembimbing ibadah kami, kepada torleader kami, kepada mutawif kami, karena memang kami siapkan itu adalah untuk Bapak dan Ibu, ya, untuk dilayani selama berada di sana. Nah, cuma kalau kita laksanakan kegiatan, mohonlah kita kerjasama dengan baik supaya semua bisa berjalan dengan baik pula. Yakin dan percaya Bapak Ibu, dengan membawa jumlah besar seperti ini, 2-3 orang saja tidak, waktu yang kita sudah tentukan berkumpul tetapi terlambat, tentu akan merusak semuanya proses perjalanan kita. Nah, contoh, misalnya kita kumpul 6:30 di depan hotel, di lobi, tapi jam 7 atau 7:30 baru muncul, jadi kasihan yang lain, ya, merusak program kita keluar siaran. Untuk itu, karena pengalaman-pengalaman yang kami lihat, seringnya ada beberapa yang terlambat muncul pada kita sepakati waktu, sehingga kadang-kala molor waktu itu untuk berjalannya kegiatan-kegiatan yang kita sudah rencanakan. Kenapa kita mau kegiatan itu berjalan tepat waktu? Supaya di sana setiap kita keluar naik bis, selalu kita mau kembali ke masjid untuk salat berjamaah 5 waktu. Maka untuk itu kerjasama yang baik di antara kita semua akan memperlancar semua kegiatan yang kita programkan selama kurang lebih 14 hari. Kenapa saya katakan 14 hari? Kita berangkat di sini tanggal 6. Ya, tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 baru kita tiba kembali malam di Sengkang. Jadi ada 14 malam, 14 hari. 14 hari dengan Sengkang. Nah, program kita tertulis di brosur 13 hari. Saya ingin supaya betul-betul jamaah berangkat dengan nyaman. Sehingga saya kasih bermalam lagi di Makassar 1 malam untuk memulihkan tenaga, untuk fit. Nanti sudah mandi di hotel, mandi di Wisma, baru kita berangkat ke bandara. Kalau saya mau berangkatkan 13 hari ya cukup malam, langsung bandara. Tetapi pengalaman saya melihat, kalau saya langsung berangkatkan jemaah dari Sengkang malam, baru tiba pagi di Makassar langsung ke bandara, kadang-kadang orang tua utamanya kan itu tidak stabil sampai di Madinah. Akhirnya sampai di Madinah lagi mau beribadah, dia langsung tumbang, lebih banyak tumbangnya. Kenapa? Karena kecapean. Dari Sengkang 8 jam, naik pesawat 11 jam, hampir 20 jam.
tidak ada istirahat. Jadi kami coba bagaimana supaya jemaah merasa membayar mahal dan kita memberikan fasilitas yang baik untuk dapat melaksanakan ibadah di kedua kota suci dengan nyaman dan didampingi oleh ustaz-ustaz dan tour leader. Ya, seperti itu yang kami inginkan supaya betul-betul jemaah melaksanakan ibadah dengan khusyuk di kedua kota suci. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ada titipan saya yang perlu Bapak Ibu supaya betul-betul berjalan di sana dengan baik. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga kedisiplinan. Kita disiplin waktu. Itu tadi yang saya katakan. Setiap ada pergerakan, setiap ada informasi di grup, tolong kita laksanakan dengan baik. Insya Allah semua program akan berjalan dengan baik. Ya. Kalau kita disiplin waktu. Yang kedua, kita harus banyak bersabar. Ya. Bersabar melaksanakan ibadah di kedua kota suci, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang banyak dan besar. Untuk itu, yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas melaksanakan segala sesuatu kegiatan ibadah di sana. Melaksanakan kegiatan ikhlas dengan salat 5 waktu, tambahan sunnah-sunnahnya, insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya tambahan salat sunnah, ya, tahajud, salat sunnah di masjid. Jadi kalau misalnya ke masjid di salat subuh, ya tunggulah sampai fajar muncul untuk salat duha. Sudah salat duha baru pulang sarapan. Bagaimana supaya kualitas ibadah kita meningkat di sana. Kalau sudah salat maghrib, tunggulah sampai salat isya ya, di masjid untuk selesai salat isya baru pulang makan. Ya. Begitu pula kalau malam turunlah sekali untuk salat-salat tahajud. Ya. Tapi insya Allah semua itu akan dipandu oleh pembimbing ibadah. Kalau ada hal-hal kurang seperti itu, tolong jangan malu bertanya, karena memang kami siapkan untuk itu bagi pembimbing ibadah. Bapak dan Ibu, insya Allah sebentar yang saya akan jelaskan proses perjalanan kita mulai dari Sengkan sampai tiba di Madinah, Mekah, hotelnya, sampai kita pulang, dan segala proses dan segala hal-hal yang perlu dibawa, dan pada saat pulang di mana kita akan bertemu koper, di mana kita akan melihat bahwa koper sudah ada di depan kamar tak masing-masing, insya Allah. Satu lagi yang saya titipkan, insya Allah dalam pemberangkatan kita nanti itu kita akan siap-siap berangkat di Islamic Center, karena kita banyak, kita akan masuk di Islamic Center Talaguna dalam pemberangkatan ini. Ya. Baik Bapak dan Ibu, cukup barangkali dari saya yang saya sampaikan dalam acara awal ini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Manasik umrah pemberangkatan tanggal 7 September dan tanggal 21 September saya buka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlebar direct itu to boleh na tibong kalataan. Berarti mungkin malaikat itu jaga itu. Mapamu na ketekan na dia afang ilorang ni Cina elo pasilender ni kan malaikat itu tulis damping itu. Makanya yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah memperbaharui nawaitu niat kita. Jadi loh. Tengah-tengah kita komenan lah. Itu pun ikon niat kita boleh. Tong yang dalam padi lah, dalam suling orang kada. Nekit iktikadun bil qalb. Ia buku ilanan nomor 3.
Ya berlalu ke mati. Ikut imu mati aku buktinya. Buktinya. Maka kalau ke umrah, dia kalau ke apa mana sih? Ya, berarti ini kan atau betul. Iri segi atau betul dengan niat tebui. Nalaleng bicara ngetog ngilalang na atibi. Ipo matok ni atimu berarti manyak nutu pul. Tok puli di singkar gua mulong pa puli jama-jama. Iya materi ini Yesus. Pagi ini saya dikasih materi terkait dengan api. Ini bila landasan apa? Ini pokoknya hidup dengan ini. Aqidah. Ya lo aqidah dari akar kata bahasa Arab. Dari akar kata bahasa Arab. Bahasa namanya ke guru bahasa Arab. Coba. Ikdon. Iki ilorosa ngi wareka ada bicara ugi imeripe di faham aku maka ada tadi kedong fasio ya fasio di ikdon itu akidah adalah pengikat fasio singkar ruang marah ya canggih lebak-lebak itu ditaruh marah fasio aja nak hidup. Ini yang kita ingin perbaiki, komitmen keyakinan kita terkait dengan pelaksanaan ibadah ini. Apa yang perlu kita perbaiki dari nawaitu niat kita? Yang pertama, jangan pernah mengatakan bahwa keberangkatan ini murni karena kita sendiri, keinginan kita, kemauan kita, tetapi sesungguhnya ini karena Allah. Uang Allah Ta'ala lo mau kila legale dengan kedifaki marong kosok biaya lawan. Itu dulu yang perlu. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada kalimat yang kita sampaikan sebagai perwujudan kesyukuran karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita, terkecuali kita melafazkan kalimat talbiyah. Jadi kalimat talbiyah matu si tengah-tengah. Jadi inti dan perjalanan. Inti dari perjalanan ibadah kita di sini. Ini tadi talbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini orang kada ini asal di maaca bisa mana boleh dalam itu sedih sigar baru sama nolong buang yang sedih boleh digalak di rampai orang kada. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Lebih-lebih yang bagus suaranya. Kalau seperti yang falago tadi matalbiyah ada dia mulai mesti mak biri-biri semua itu dia mulai berarti. Makanya sebagai perwujudan rasa dan keinginan suci kita untuk menunaikan ibadah ini, mari bersama-sama kita melapor sama Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi, mari kita bersama-sama mengirimkan salam penghormatan kepada Allah, kepada Rasulullah. Kita pengen sekali, mau sekali kita sampai di sana. Maka kita bersama-sama berdiri untuk bertalbiyah. Ayo kita bersama-sama berdiri. Maka kotor-kotor itu tuh kan, kotor nih, teman talbiyah. Ayo kita bersama-sama. Ibaratnya kita kirimkan salam penghormatan kepada Rasulullah
Kita sampaikan kepada Allah hajat, hasrat, keinginan ini. Kami ya kamu buat kesenangan kamu ngomong, betul-betul kamu kesini. Kita bersama-sama menyampaikan. Sebelum saya kumandangkan talbiyah ini, saya kasih tahu dulu apa arti dari kata labbaik. Labbaik Allahumma. Buang engkau ni mai buat kasih bali menguli tempat takon. Itu arti. Coba camkan itu Bapak. Jangan sekedar sebut, pahami artinya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kalau perlu kita berharap-harap cemas, seakan-akan kita menganggap bahwa saya belum berhak untuk menerima nikmat pemberian-Mu untuk sampai di situ ya Allah. Karuniakan kepada saya ya Allah panggilan-Mu. Makanya kita minta kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Bukti keseriusan saya ya Allah, la syarika. Saya akan mentauhidkan, mengesahkan Engkau ya Allah. Dewa pun si ibu ini sewa, terjerubu maka si ibu negara. Warang-warang kureso kusinina, warang-warang kupapedale yang kewapurne kong ini mana mimpobat ika dengan pakuleku. Ini tuh. Innal hamda sidinna papinyo. Sungguh. Wan ni'ma sidinna papinyo. Akka masiri kumani di pundak agar betul. Wah, makasih betul. Makanya kita bersama-sama bertalbiyah, kita coba camkan bersama kalimat tadi bahwa benar-benar kita ingin datang memohon-mohon, berharap-harap kepada Allah agar kita diterima sebagai tamunya. Itu kita bersama-sama, kita ikuti saya ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulangi sekali lagi Bu, tolong dicamkan, kalau perlu merem matanya. Kita perlu mengobrak-abrik isinya hati kita untuk keluar supaya bisa benar-benar kita serius ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagaimana? Sudah merasa diri tak sampai di Baitullah? Tulah-tulah di perayaan. Masya Allah. Mengenai yang merusak wudhu dan tidak merusak wudhu itu hanya dua, lubang bagian depan dan lubang bagian belakang. Orang setelah berwudhu itu apapun yang keluar di bagian depan atau belakang, mau pulau mesti sekilo kuro batatul jadi. Ibu, kurang gimana jadi? Natapak engkau mesti pulau kuro, kamu sedikit kilo, padahal wudhu, namun pulau. Namun dolar musuh kuro malah tetap batal nih. Ternyata menurut agama kita mengetahui itu bahwa sebetulnya mulut ini juga adalah bagian daripada lubang-lubang yang bisa ada keluar masuk di situ. Cuma bicaranya fikih, dia bahas kiri tujuannya adusa kengiri gini. Makanya orang yang habis berwudu lalu meludah dianggap tidak membatalkan wudu. Juga kalau orang habis berwudu lalu makan juga tidak membatalkan wudu. Orang aja ini tahu bolongi, ngabesuk bolona tidak membatalkan wudu. Orang aja ini tahu nak kau ciri-ciri nak barat bersih tak ina beto nak baru sagari jen.
Yang dibahas yang membatalkan wudhu adalah hanya pada dua tempat. Mulut depan bawah dan mulut depan belakang bawah. Ingat bang? Pertanyaan sedikit, mau tanya sedikit. Pakai gilo ini yawa ini bahas nih. Pakutan aku siagan rupa biasa mesu agak-agak korok. Sedih, kue teh, sedih. Yang kedua Pak kami darah haid betul yang kedua. Kan nafsu nasi gesa tetap batal wudhu. Pertanyaannya, kira-kira yang batal wudhunya di situ nanti yang disentuh atau yang menyentuh? Yang menyentuh. Iya. Tapi kan tadi kalau saja menyentuh saja tidak ada masalah. Kalau tidak ada nafsu. Namun kan niat kita lihat sematu mana, oleh hotel mana, mengganti-ganti kita lihat sematu sejancing. Dia mah gagah selama tidak waktu itu, tidak ada masalah. Pada saat bersentuhan itulah itu dan ada naik nafsunya di situ, maka itu yang batal. Nah, yang batal di situ adalah yang naik nafsunya. Ini kan bisa seperti ibu yang naik. Bisa saja bukan ibu suami yang naik nafsunya tapi ibu ketika pegang sama bapak bersentuhan bisa saja. Nah, kesimpulannya nih gini mende nafsu notero maka batal untuknya. Tapi kedua-duanya pak, nih semua nafsunya baik sekali. Batal ada no, ada yang itu. Boleh tadi. Pertanyaan ini, perempuan pakai ikat rambut saat berwudu. Ini waktu tanam kesini. Makan nasi ini makan beri nareko mas pergi masih gemuk. Napa tolong aja nih? Oh di muka tidak ada masalah. Bahkan ibu, ya dalam kondisi dalam keadaan pakai ihram. Saya sarankan saat berwudu ibu jangan dibuka jilbabnya. Caranya saat berwudu tadi pada waktu bertanya langsung saja ia sedang bawa tak lari wae. Kade to ka wae kuro tak boluang kuro. Ka tak patutnya wae begitu. Ini kemudian palari ia sedang jilbab tak mapak. Hanya didemonstrasikan saja seperti ini. Tetap caranya seperti itu meskipun ada jilbab yang mengantaranya. Ini kenapa terjadi seperti itu? Karena Nabi sendiri pernah melakukan itu untuk memudahkan sekaligus untuk menjaga auratnya. Karena kapan terlihat auratnya itu kena dam saat keadaan ihram. Makanya lebih berwudu dengan cara seperti itu. Nabi itu pernah satu saat berwudu. Cara Nabi kita majene ya roh karena Nabi menggunakan amamah. Majene Nabi kita ya sedang bawa amamahnya napa lari di mana? Pakai. Padahal dia menggunakan, maka dikiaskan seandainya perempuan dia menggunakan jilbab maka di atas jilbab pun boleh dilakukan seperti itu. Tabani. Jadi tidak perlu dibuka. Jika majene ini barang kami tak kalau buka tu jilbabku bagaimana caranya? Ikat rambut dalam orang sudah diikat rambutnya dan berwudu tidak ada masalah. Iya. Belakang. Cuma ingat tadi itu saat mengusap ya. Ada tambah saya waktu nama jenis. Tidak boleh berpisah ini gue. Harus tetap rapat begini. Rapat terus. Tidak dimapakai. Mesti rapat begini. Rapat kemudian kembalikan ke depan, bisa ke depan. Rapat terus. Dia nanti makanya saya makan apa? Kue apa? Malas ya? Mesti rapat terus tangan. Rapat terus. Enggak tahu biasa malas kue makan di postas, makan dikasih ini makan raya, makan apa ki? Nih pak hampir kemota.
Muhammad ternyata pahanna iya ro gumui mesti nak ada mana pawai. Jadi gangkana pamalampi gangka burina jadi gumuna gangkana wae ini. Masih asik itu aja nih apa kok. Yang dimasuk kepala adalah bukan rambut, tapi ia nandri tua nandri tua, dia nandri malampe. Tadi lampe na kemudian tetapi nandri itu tua. Udah minta nandri tua mulai di tanah tu. Maka saat mengusap hanya sampai di situ saja. Aku malampe kemudian pas satu itu tuh, kayaknya tak kecil tuh. Ngomai, sesuatu yang tak ada itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Yang mau bicara lagi wakata majenne patarakai hadasin becue karena Allah Ta'ala. Selesai. Malas wae materi momo. Kalau minta musuh ikat dulu, kemudian materi mangisu-ngisu 3 kali juga, kemudian mencuci muka 3 kali juga, ya 3 kali disunatkan digosok-gosok. Setelah itu kedua tangan ambil air, bahkan betul-betul bersih di kukunya juga, digosok-gosok 3 kali juga. Usahakan jangan terlalu deras airnya keluar dari keran, pecah-pecah bayi. Kalau perlu aku pernah malah wae tutup nih. Apa itu wajib daero yang penting mau di malam bang. Maka tutup mah jadi ngoma bayi. Napa dia mah jadi setengah digantung capu. Keran apa boleh kerannya. Jangan seperti itulah. Ya sedikit ya. 3 kali juga sampai siku ya. Usahakan kau tak bisa itu siku tak daliwo ke siku ewe. Kullu ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib harus daliwo supaya dapat amani. Ya. Kiri juga seperti itu. Melewati siku caranya supaya juga banyak cahaya dari kemudian 3 kali. Kemudian setelah 2 tangan saatnya mengusap kepala, air tumpahkan yang banyak, sapukan hanya sekali. Kemudian kedua kaki kiri dan kanan masing-masing 3 kali. Selesai. Sekarang kita ke tayamum. Ini yang sangat penting sekali juga. Nah, pasti nanti di waktu kita di pesawat nanti dari Makassar ke Jeddah ya nanti, bukan masuk Madinah. Madinah. Oh ya. Berarti Makassar. Ya. Udah ya di sini. Oh ya, ada yang langsung Jeddah baru ke Madinah, ada juga. Yang jelasnya di pesawat nanti pasti dapat waktu sholat. Tidak akan mungkin ya roh logis sapa wajin ki pesawat. Kada magai, engkau tu wae koro pagi-pagi mau juru mata. Bukan untuk berwudu. Hanya untuk cuci tangan saja. Maka di pesawat itu dianggap tidak ada air meskipun ada. Apa ia patut di matayam tawe syaratnya pertama mutawi itu sempajangi. Syaratnya kedua yang itu gagawai. Atau engkau mau wae naiknya daily pakai bos bisa diwo, tapi dalam pesawat itu tidak mungkin bukan dan dalam pemajiannya saya diwo kan tidak mungkin. Malah wae lewat jendela di pesawat tidak mungkin. Atau ada air tapi tidak cukup di pesawat itu dianggap ada air tapi bukan untuk berudu mapalalo di tayamangnya. Atau engkau wae genoi pakai majende wae naik kia ini deno di ki gesawai nasawak palasa ki bumai atau apa, maka itu dianggap juga tidak boleh menggunakan air karena kondisi sakit. Itu di antara syarat-syarat
baru boleh bertayamum. Nah, menurut mazhab Abu Hanifah berbeda dengan Syafi'i. Yaitu Syafi'i ia menurut dikimat tayamum narakit tanah temu dipakai betul-betul tanah yang kita pakai dan diambil debunya, ditunggu ya mateke, kemudian setelah itu hancur ini banyak debunya, itu lalu dipakai bertayamum. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi sekarang ini Abu Hanifah itu kita gunakan di pesawat. Abu Hanifah maka di sininna sewa-sewa anu fulimane tanah. Namoy mijangi boleh tanah. Namoy sabrian tu boleh tanah. Songko na boleh tanah. HP na lagi boleh tanah. Namoy onde-onde boleh tanah ya. Engkau tu je pakai logam sendiri. Maka de sininna ada tori-tori dak muto pa. Onde lah betul dan sebagainya, semuanya dari tanah. Nah, konsep mazhab Abu Hanifah seluruh benda-benda sumbernya dari tanah itu, maka di situ pun juga boleh kita mengambil debu untuk bertayamum. Biasa kata taita Pak, dari yang ada ruangan di rumah itu tidak pernah dibuka-buka ruangan, bahkan full jendela tak tutup rapat. Tapi coba 2 hari saya tidak masuk di situ, pasti banyak debu dalam. Membuktikan bahwa segala sesuatunya ada debu. Maka di sini kita gunakan fikih ini, dan di atas pesawat itu yang akan kita gunakan untuk mengambil debu adalah sandaran kursi. Satu, ada. Satu, ya. Tapi bisa ini tidak cukup praktek. Hanya simulasi saja. Saya mau terangkan. Mudah-mudahan jadi. Tapi ini kita mau praktek tayamum. Jadi pastikan Bapak dan Ibu Bapak sudah naik semua. Anggaplah ini perempuan ini igulung anu baju kalau perlu juga alunya ditanggalkan dulu pertama bukan total. Malam ada ke matayama itu malam ada bindingan itu matayama teman yang menyaman. Dia itu macam kek kosong. Tapi ingat ia pernah di matayama tu dari kondisi single. Betul-betul itu sampainya. Nah sekarang ini yang akan dijadikan tempat pengambilan debu adalah sandaran kursi. Anggaplah ini sandaran kursi. Anggaplah sekarang sudah ada di pesawat, semua kan di pesawat makokoi. Termasuk ini Ustaz Sabri, ini sudah di pesawat juga, tapi Ustaz Sabri, manulada ina sabah, aku yola itu dan mama bela kan saya dena. Maka tidak ada sandaran kursi dia dapat. Maka Ustaz Sabri ini boleh saja noli promogari. Lepas aku yolo, termagi, ali pongkomu. Toton ni kororo sedepen apa Sabri apa mapagi Sabri yolo ya sinampu melo ka matayamo. Boleh pada pramugari ambil debu di belakangnya atau di pantatnya, tegi. Nah caranya, ya coba Ibu usahakan anggap semua di depannya ada kursi ya. Usahakan pertama alaki bagian kanan yolo, agak kanan sedikit, kemudian kedua itu malah debu tematur kanan sedikit, baru keduanya adalah bagian kiri sedikit. Caranya coba Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sudah? Tepuk 2 kali, kemudian langsung ke wajah. Wakata, coba semua wakata. Matayamum. Mapaharusu. Risampajangi. Karena Allah Ta'ala. Satu dulu. Sekali saja. Sudah? Nah, tempel kali-kalinya. Baik kiri sedikit. Iya. Sudah? Tepuk. Letakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Jadi baru bisa masuk sampai melewati siku. Jangan lepas ya, rapat turun rapat, kemudian dibalik setelah sampai dalam begini.
tarik keluar. Ini pas sampai di sini, dibalik lagi yang satu lagi. Nah, tangan kanan lagi mau disapu, tangan kiri lagi mau disapu. Iya, jadinya seperti ini. Selesai. Fureno, Allah Akbar. Tetap dalam posisi duduk. Allah Akbar. Ayo mau pulang sorata dan kalian ngambil itu di pesawat. Ini tona mengkalian batar atau mentak. Masa panjang nih. Bagaimana Bu? Sudah lancar? Mana semua? Betapa hatai. Mana semua Bu? Mana semua? Pak? Oke, sekali. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tempelkan duanya. Wakata matayamum mapa harus disampaikannya karena Allah Ta'ala. Sekali. Terus agak kiri sedikit kalau kalinya. Ya, tepuk. Tempelkan. Iya, tempelkan baru tarik masuk sampai melewati siku. Iya, tangan kanan yang disapu dulu ya. Kemudian setelah sampai dalam balik. Ini disapu keluar sampai lepas di telapak tangan. Ya, balik. Iya, tersapu sama. Iya. Oke, selesai. Lancar. Ulangi lagi. Mana kasih si kalu-kalu dibata. Kalau menggunakan kaos tidak perlu dibuka kaosnya, tidak ada masalah. Ya. Anggaplah ini kita sudah sholat di kursi masing-masing. Carata masang panjang, usahakan tegak begini. Aja tersantai. Tegak. Ya, coba semua. Ya. Kita melaksanakan sholat duhur jamak qasar. Jamak qasar. Jadi yang perlu dicermati Bapak dan Ibu adalah salli nairo sempajan loroe si bawah sempajan asrema tuh. Ya. Mas sempajan loroki. Allah. Pas kita takbir ipalari nih ya iri lelena ati maka wakata mas sempajan loro jamak qasar duan rakang. Parallu karena Allah Ta'ala Akbar. Baca defita Allah Akbar kabira sampai seterusnya. Kemudian surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. Contoh ini contoh. Jadi masa banyak ini pasti mampak karo ripe-ripe. Contoh. Ya, pura di rumah Fatihah baca Fatihah berarti mapa ruku. Allahu Akbar. Caranya ruku usahakan ada 6 riwayat nasabah atau suju kimatu lebih berawabi. Tak tumpu amu itu tak bukan lain. Ya jadi sederhana saja. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Tegak. Allahu Akbar. Subhanallahil a'la. 3 kali. Allahu Akbar. Allahu seterusnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah,
selesai sembahyang lorong. Sekarang salat asar. Allahu Akbar, salat dan seterusnya. Masalih Allah wa kata sembahyang asar jamak kasar 2 rakaat riwutunna loroy. Ngarani riwutunna loroy. Perlu karena Allah Ta'ala Akbar. Prosesinya sama tadi. Yang membedakan hanya ini. Ingat wakata masa sembahyang asar yang asar 2 rakaat riwutunna loroy. Perlu karena Allah Ta'ala. Wakata masa sembahyang asar jamak kasaran 2 rakaat riwutunna leroy. Perlu karena Allah Ta'ala. Nah, seandainya nanti kemungkinan umpamanya dedis sengi makane tawa di paling leroy atau engkau movie kerjawa mataden di ruang tunggu yang utama loroy, otomatis aku bimatu di asaranya matu sempada. Berarti caranya namanya jamak takhir. Cuma bedanya Bapak dan Ibu, aku jamak takhir itu mesti ya kata-kata taipah. Waktu utama waktu pertama punya lorong. Nah ini akan makan aku di asaranya makanya kami menekan upas jamak bimatu di asaranya. Cara memakainya, ini ada beberapa versi. Ya, artinya tasapam di bawah cara malumui di sisi tak. Ini ke cara. Yang jelasnya kata Ustaz Mardani tadi, ini dijaga jangan sampai kelihatan aurat. Ya. Versi yang pertama, versi yang pertama. Ya, wadi mama kayak, acenya agak, ya tuh, versi yang pertama, wadi mama kayak, abidak nih. Alabi-labi itu sih ya, alabi-labi. Jadi memang perlu latihan, perlu latihan. Ya jemaat itu boleh kita manasi, karena pakai yang Ta'ala, latihan memang di bukan kota. Juga kita berjamaah pakai yang memang nih. Akhirnya perlu dijagai ya. Karena pada saat kita memakai pakaian mihrab, saya sering pakai ini sekarang. Dulu sekarang saya sering pakai ini. Kalau bilang apalagi kemana pakaian mihrab enggak? Saya sering pakai ini sekarang. Pakaian yang kita pakai bagian atas, ya. Pakaian yang kita pakai bagian atas. Istilah
Sisa bagian atas ini kita sering istilahkan dengan ittiba namanya. Kapan itu? Ittiba itu adalah menutup bahu bagian kiri dan membuka bahu bagian kanan. Magi Nabio itu tuh. Magi Najana tahu. Karena kita tawafnya begini. Anggota badan bagian kiri ini ya. Coba kita baik untuk memuliakan Ka'bah, maka kita tutup. Caranya ini. Ya salah satu sih ya. Oke. Hah? Boleh buka nih ya. Saya tahu. Anda sudah biasa. Kita nih. Ya saudara gue. Apa yukaye batami? Ya kan. Yuka. Ini tak lorok. Ya saudara nih. Bakal nih ya. Koye ya saudara situ. Tanda di tas. Mau lari tuh tadi itu dalam Persia. Jadi kapan kita posisinya memakai pakaian ihram semacam ini? Jadi sekalian, pada saat kita tawaf saja. Jadi pada saat kita tawaf saja. Nanti setelah kita tawaf mau melakukan sholat, maka ini semua ditutup. Ya kan ini? Paham? Ya jelas. Apa ini? Lah? Ia cuma tawaf, tiba ke sana. Itu tuh ia bukai mata tawaf ki. Ya, tapi cuma sempajak ki tutup. Paham? Kami kan cuma nalupai. Pokok nama magi mau dedek waktu nama tawaf apa betul nampak matoi. Pokok nade lurusui. Padahal kita sholat ini kita kan mulut semua tutup. Ya kan bawa dia terserah ya. Pokok nama passion mata dulu ya. Ini bawa. Set. Nah, ini ya kak. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta manasik Umrah PT Darmawan Tour and Travel. Alhamdulillah kami minta waktunya sebentar. Suatu kebanggaan. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan manasik dan hadir pula di tengah-tengah kita tim surveillance atau tim auditor dari Kementerian Agama Pusat Republik Indonesia hadir di Kabupaten Wajo. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Bumi Lamadu Keleng, Kota Sutra, Sengkang, Kabupaten Wajo. Bapak yang terhormat Pak Arif Nurawi beserta tim, hadir juga dari pendamping Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka kunjungan pemeriksaan PPIU atau pemeriksaan travel yang memiliki izin operasional. Dan alhamdulillah kita tahu bersama bahwa PT Darmawan Tour and Travel merupakan travel pertama dan satu-satunya travel yang telah mengantongi izin penyelenggara izin umrah dan juga mengantongi izin penyelenggara haji khusus. Alhamdulillah. Baik, dalam kesempatan ini kita beri kesempatan kepada beliau menyampaikan sepatah kata kepada kita semua terkait dengan kebijakan pemerintah di dalam perjalanan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Murdaya selaku pimpinan dari PT Darmawan,
yang kami hormati pimpinan dari PT Darmawan. Yang mohon maaf saya baru datang nih Bapak Ibu, jadi masih hangat, jadi belum hafal semua maalis, maaf. Dan yang kami hormati di sahabat saya Pak, ini dulu Presiden Pak Soeharto namanya. Dan yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, para duyuf, insya Allah yang kalau tadi Pak Haji Ahmad Murdaya sampaikan, insya Allah tanggal 6 September akan berangkat ke Tanah Suci, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah, luar biasa. Saya begitu tiba di Kabupaten Maju, langsung di bahasa Jawanya didapuk begitu ya oleh Pak Haji Ahmad Murdaya. Tapi ini ya merupakan kebanggaan kami, kehormatan. Terima kasih Pak Haji bisa bertemu bermuajahan dengan ibu bapak semua ya dalam rangka ta'aruf silaturahmi. Tak lupa juga pada kesempatan hari ini salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para pengikut keluarga beliau, para pengikut, dan insya Allah kita yang hadir semua di sini termasuk pengikut setia baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang hari ini izinkan saya berdua, saya Arif Nurami dan Pak Soeharto, baru tiba, belum sampai 10 menit mungkin Pak ya. Dan alhamdulillah bertepatan dengan bimbingan manasik dari jamaah umroh PT Darmawan, Travel Darmawan. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Terima kasih Pak Haji Ahmad Murdaya, dan masuk kedatangan kami dari Jakarta ya dengan perjuangan yang luar biasa juga, karena baru kemarin Pak Soeharto yang usaha tiket dapat, ternyata ke Solo susah juga Pak. Tiket alhamdulillah kami dapat kemarin sore, kami koordinasi dengan tapi Pak Hasan Basri mana Mas? Ada ya? Pak Hasan Basri tadi mana tadi yang dari kami, kok gak kelihatan ini sama Pak Munawar yang dampingi kami. Koordinasi dengan Pak Amrullah, kemudian dengan Pak Iqbal Ismail, Kabid PHO. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di Wajo, walaupun perjalanan luar biasa dari bandara tadi sekitar jam 9. Pokoknya kami nikmati saja perjalanan Pak Haji Ahmad Murdaya, dan alhamdulillah bisa sampai di sini silaturahmi. Dan tugas utama kami adalah melakukan surveillance, tadi disampaikan betul. Jadi ya ada pengawasan atau pemeriksaan terhadap semua dokumen, data, berkas yang dimiliki oleh PT Darmawan selaku PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, dan selaku PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini alhamdulillah karena ini calon jamaah umroh semua, dan mudah-mudahan juga kalau yang sudah mendaftar di calon jamaah haji juga Pak ya, tapi bukan pada tahun ini Pak Bapak Ibu, karena sudah baru saja lewat. Kami alhamdulillah baru saja pulang dari Saudi pada tanggal 5 Agustus lalu, dan alhamdulillah ya seperti Bapak Ibu lihat bersama, saksikan bersama bahwa kondisi di Tanah Suci seperti yang Bapak Ibu lihat. Jadi perkembangan suasana seperti apapun mungkin dari PT Darmawan sudah disampaikan, sehingga Ibu Bapak namanya beribadah ke Tanah Suci hakul yakin saja, tidak hanya ainul yakin, tapi hakul yakin dalam hati. Namanya ibadah semua kita serahkan kepada Allah SWT. Dan maksud kedatangan Ibu Bapak semua ke sana kan dalam rangka umroh ini kan haji kecil istilahnya. Nah, kalau Ibu Bapak sudah mendaftar, dapat nomor porsi, saya nggak tahu juga Pak sudah mendaftar di PIHK-nya Pak Darmawan ya, itu tinggal menunggu. Setiap tahun hanya sekali kan begitu Ibu. Kalau umroh kan setiap saat bisa. Dari tugas kami di Dirjen PHU di pusat, di Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus. Jadi memang
dari kakaknya saja kami bertugas melakukan pembinaan di pusat terhadap seluruh PPIU dan PIHK yang ada di seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah kami detik ini bisa berada di Kabupaten Wajo. Saya kebetulan ada kalau ke Sulsel ini sudah Pak Haji, sudah seperti ya silaturahmi kita Pak Saudara, karena Sulsel ini dulu daerah yang menjadi wilayah pemeriksaan atau audit kita sewaktu kami masih di Inspektorat Jenderal, sehingga alhamdulillah saya banyak sahabat lah, termasuk Pak Hamka kan dari sini, terus kemudian yang belum lama wafat Pak Prof. Iskandar Indi juga, beliau saya anggap orang tua juga karena senior kami di PHU. Terus ada sahabat juga dari Jeni Ponto Pak, tapi sudah wafat juga, Karai Milo kalau saya panggil, Raja Milo, mantan Bupati. Kemudian kalau ke arah sini, ini kalau daerah ini sudah berbatasan sebentar lagi sana Sulbar Pak ya. Saya ada teman dulu namanya Pak Malik Pak Babari Pak, mungkin Bapak tahu, mantan Bupati Mamuju. Itu luar biasa, pokoknya itu karena silaturahmi Pak. Jadi karena silaturahmi bisa bertemu, dan detik ini saya bisa bermuajahah silaturahmi dengan Bapak Haji Ahmad Murdaya. Alhamdulillah, termasuk dengan ibu bapak semua yang hadir di sini. Pak Haji Ahmad Murdaya dan ibu bapak semua yang kami hormati, sebagai gambaran tadi sudah disampaikan mungkin oleh para pemateri, para ustadz, para pembimbing manasik, bagaimana situasi dan kondisi di Saudi. Sedikit menyampaikan bahwa memang kondisi di Saudi dalam beberapa hari ini, ya namanya di Saudi memang lebih banyak panasnya ya, terik lah begitu. Jadi sebagai gambaran musim haji kemarin, kami juga menghimbau, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh para pembimbing manasik, ketika Bapak Ibu di Saudi, baik di Mekah maupun di Madinah, jangan lupa berbanyak minum. Itu kami selalu menyampaikan kepada jamaah. Karena apa? Karena di sana kalau kita di luar hotel, di luar penginapan, itu karena panas di sana beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan membuat kita berkeringat, kalau di sana enggak. Tapi tiba-tiba nanti Bapak kalau kurang minum, kurang asupan air, badan bisa menjadi lemas. Karena apa? Karena dehidrasi, air dalam tubuh itu bisa menguap. Nah ini mungkin saya nggak tahu kalau dalam manasik apakah ada dari kesehatan Pak, entah dokter atau siapapun yang menyampaikan dari aspek kesehatan, sehingga Bapak Ibu selama menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci, berangkat dari Kabupaten Wajo, kemudian ke Bandara Hasanuddin, kemudian terbang langsung ke Madinah Pak ya biasanya ya. Ya, Madinah kan ya. Madinah, kemudian nanti setelah beberapa hari Bapak Ibu ke Mekah, mungkin pulangnya dari Jeddah. Itu biasanya rutenya beberapa travel baik di Wajo maupun di beberapa embarkasi seperti itu. Dan kami harapkan Ibu Bapak semua berangkat tanggal 6 September nanti dalam kondisi sehat walafiat, diterima amal ibadah Ibu Bapak semua sebagai jamaah umroh dalam melakukan ibadah umroh, dan niat utama Ibu Bapak berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh dengan segala doa yang Ibu Bapak persiapkan, baik nanti di Raudhah, di Nabawi, maupun di tempat-tempat yang makbul untuk berdoa di Masjidil Haram, insya Allah bisa terkabul. Amin ya rabbal alamin. Dan kami doakan Ibu Bapak semua, para jamaah umroh dari PT Darmawan bisa melaksanakan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya. Tentunya sudah diberikan bekal materi bimbingan manasik ataupun materi ibadah umroh, mulai kedatangan di Madinah, nanti ke haramnya Madinah itu maksudnya Masjid Nabawi Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk tawaf, kemudian sa'i, tahlul, selesai. Nah di samping itu mungkin ada ziarah ke tempat-tempat utama, seperti kalau di Madinah itu ke Masjid Quba, Kiblatan, mungkin Bukit Uhud, Masjid Uhud, Masjid Tangga dan sebagainya. Dan kami berpesan senantiasa Bapak Ibu menjaga kesehatan. Saya yakin
karena PT Darmawan ini sudah sejak lama berkecimpung, berkutat sebagai PPIU dan sebagai PIHK, insya Allah semua yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Monggo Pak Hasan, tadi saya cari kemana kalau kelihatan ini. Ya ini Pak Hasan Basri, beliau sehari-hari di bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Ini sahabat saya di bidang sama-sama berkutat, berkecimpung, bertugas di lini perhajian. Hanya beda tempat ya Pak Hasan ya. Saya kebetulan dengan Pak Harto di pusat, beliau di Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi sama saja intinya pokoknya bertugas terhadap bagaimana sukses penyelenggaraan ibadah haji dan sukses penyelenggaraan ibadah umroh di setiap provinsi. Maka kami sangat berharap kepada Bapak Haji Ahmad Burdaya selaku nahkoda dari travel PPIU PT Darmawan bisa melaksanakan amanah yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semua jamaah kepada PT Darmawan, dan mudah-mudahan dalam beberapa hari di Tanah Suci bisa berjalan lancar semuanya. Bapak Ibu berangkat sehat, pulang sehat, dan menyandang sebagai kalau haji mabrur jadi umroh mabrur lah begitu. Haji kecil mabrur kan gitu. Umroh ini kan haji kecil Pak. Sebelum nanti haji sesungguhnya. Yang terakhir dari kami Bapak Ibu, dalam tugas ini tentunya karena ada unsur istilahnya bahan-bahan atau data yang kami butuhkan, nanti akan dibantu sepenuhnya oleh Pak Haji Ahmad Burdaya dan anggota atau tim, dan tentunya ini untuk dan dalam rangka menjaga kualitas dari PT Darmawan ini sebagai penyelenggara ibadah umroh atau PPIU maupun sebagai PIHK penyelenggara ibadah haji khusus. Dan saya yakin dengan sisi profesionalitas PT Darmawan di bawah kepemimpinan Pak Haji Ahmad Burdaya dan tim semua yang ada di PT Darmawan ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja Pak Haji Ahmad Burdaya bisa saya sampaikan sebagai kata ta'aruf lah ya. Jadi mudah-mudahan kedatangan kami berdua di PT Darmawan di Kabupaten Bajul ini bisa memberikan sesuatu yang positif. Insya Allah hasilnya juga bagus. Ini kami belum ngecek Pak ya. Jadi mohon dibantu dan insya Allah hasilnya baik, dan ini semua adalah untuk kepentingan PT Darmawan dan termasuk ibu bapak semua yang insya Allah tanggal 6 September bisa rencana menunaikan ibadah umroh, dan kami doakan ibu bapak semua menjadi jamaah umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini PT Darmawan Tour and Travel melaksanakan kegiatan bimbingan manasik umrah untuk pemberangkatan September sejumlah 331 jamaah. Oleh itu bentuk rasa tanggung jawab PT Darmawan dalam rangka mengedukasi para jamaah agar proses pemberangkatan ibadah umrah ini jamaah benar-benar diberikan pemahaman terkait dengan proses perjalanan ibadah haji. Ini bentuk komitmen dan keinginan kita agar supaya para jamaah benar berangkat menunaikan ibadah umrah aman, sehat, dan mereka melaksanakan ibadah makbul karena memahami esensi dari perjalanan ibadah ini melalui materi-materi yang diberikan, dan selain makbul kita berharap juga menjadi baik, menjadi umrah. Demikian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.